masa corona ini kan. Seperti kita lihat kan di saat-saat ini kan corona lagi merajalela, sehingga murid-murid atau anak-anak kita ini kan pada dirumahkan semua. Jadi belajarnya kan dari rumah. Jadi untuk anak-anak ini tetap bisa berkembang daya pikirnya, peran orang tua itu sangat penting. Dengan apa caranya? Dengan konsep mikir. Mikir itu apa? M pertama. Kita lihat, kita jadwal semuanya, melihat jadwal anak. Dah, kita lihat jadwal anak dari Senin sampai Sabtu, apa aja jadwalnya. Dah, baru I-nya itu ide. Ide apa yang kita gunakan untuk supaya anak itu bisa belajar. Dah, D itu K. K apa? Komunikasi. Komunikasi kita sama anak itu seperti apa? Jangan kita sebagai orang tua kita komunikasikan sama anak, kau harus gini supaya ngerjakannya ini. Sedangkan PR itu kan pastinya untuk 7 hari. Jadi 1 hari 1. Kan banyak orang tua, oh PR itu harus dikerjakan dalam 1 hari semua. Itulah dibilang komunikasi. I-nya satu lagi apa? Introspeksi diri kita. Introspeksinya gimana? Kita sebagai orang tua selama ini kan selalu sibuk kerja sana sini sehingga anak tidak kita tangani. Dengan corona seperti ini kita dirumahkan, maka anak-anak bisa kita tangani dengan sendirinya. Habis I adalah R, refleksi. Kita refleksikan, kita tanya sama anak-anak itu seperti apa. Misal pelajaran hari ini seperti apa, ini kayak gimana. Kita sebagai orang tua kan juga sebagai teman. Jadi di masa corona kayak gini, peran orang tua dalam pendidikan itu memang sangat penting. Sehingga kita sebagai orang tua bukan cuma sebagai orang tua, tapi juga sebagai guru bagi anak kita, supaya anak kita dapat belajar lebih baik menjadi orang yang Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ingin melakukan penyuluhan tentang pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak di era COVID-19. Bimbel-bimbel pada ditutup semua dan anak ini tidak ada lagi yang ke sekolah untuk tatap muka, melainkan harus belajar online. Gimana pentingnya orang tua ini, yaitu untuk mendampingi anak selama pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwasanya anak-anak zaman sekarang itu pada malas untuk belajar. Tapi jika didampingi dengan orang tua, maka anak-anak tersebut ada rasa takut dia terhadap orang tua dan ingin memang untuk belajar. jadi loh yang untuk PR ini Pakai pensil deh. kita lihat ini pulau apa. Nah, ya kan? Nanti setelah itu baru kita garisin yang mana pulaunya. Misal abang kasih contoh, ini apa? Ini Pulau Papua. Mana pakaian adat Papua? Ini, makanya kita garisi seperti ini. Tengok, kita garisi. Nah, inilah dia pakaian adatnya, paham? Nah, coba dibaca dulu, dipahami. Untuk yang di sana Padli, ada yang kurang paham? Ini bang, ini bang kurang paham bang. Bagaimana caranya bang? Nah, yang mana itu? Ini konsepnya. Ya. Kita lihat nih. Sini dia ada konsep yang namanya bilangan bulat. Pertama, apabila negatif ditambah dengan positif, kita lihat angka mana yang paling besar. Di sini, ini minus 7 tambah 8. Ibaratkan si Padli ini punya utang 7, dibayar 8, maka 7 dibayar 8 tinggal 1. Itu ada konsep kedua, yaitu perkalian. Jika negatif dikali negatif, maka hasilnya adalah positif. Jika negatif dikali positif, hasilnya negatif. Kita lihat di sini negatif. Minus 2 dikali 2. Negatif 2 dikali 2. Hasilnya 2. Negatif 4. Sama kayak tadi konsepnya. Minus 3 dikali minus 3. Minus 3 kali minus 3. Minus kali minus hasilnya positif. Maka 3 kali 3 9. Minus 5 kurang 7. Sama yang kayak tadi. Kali minus 5 kurang 7. Punya utang 5, terus utang lagi 7. Jadi utangnya 3. Berapa? Utangnya berapa? Utangnya berapa? 13. 5 tambah 7. 13. 13. 5 tambah 7 minus 12. Sama seperti ini. Minus 10 dikurang 2 sama dengan minus 12. Oke, itu yang di sana paham kan? Tahu. Dikerjakan aja terlebih dahulu ya, dipahami. Ini mana tadi ya? Coba kita lihat. Ini berarti jadi nomor 5. Sini, garisin. Atas. Kita lihat dia. Nomor 5.
Sini. Ini mana 5? Hitung. Nah, kemudian ini sama ini. Nah, ini Bali. Mana Bali? Berarti di sini. Oke, terus apa lagi? Nah, kita tengok dulu ya. Ini Kalimantan. Sini. Oke, terus. Sudah. Sulawesi. Ke sini. Ini apa? Pulau Sumatera. Tepatnya di Sumatera Utara. Pakai nada Sumatera Utara mana? Ah, ini. Terus mana lagi yang belum selesai? Ini. Berarti ini mana? Tinggal satu kan yang belum selesai? Sama ini. Oke. Udah siap? Ini sana. Nah, ada lagi PR-nya? Gak ada, udah cuma ini aja. Siap? Oke, jadi yang mana tugasnya? Ini. Nah, kita tengok. Ini kita yang ditanya apa? Batas kelas kan? Kita tengok. Untuk kita menentukan batas kelas tuh ada dua. Yang pertama ada batas kelas bawah, batas kelas atas. Ada dua caranya sih, tapi cara yang lebih mudah kita buatnya untuk menentukan batas kelas bawah. Misal ini 16. Dia 16 itu hanya kita kurangi 0,5. Sehingga jadi batas bawahnya dari 16 adalah 15,5. Kemudian 20. Jadi batas bawahnya adalah batas atasnya adalah 20,5. Sehingga kita buat di sini seperti ini. Kita buat di sini 16,5 sebagai batas bawah. Kemudian 20,5 sebagai batas atas. Frekuensinya 19 kita dapat dari mana? 19-nya itu adalah dari nilai 16 sampai 20 itu ada 19. Untuk selanjutnya bisa dicoba, bisa dipahami. Silakan dicoba terlebih dahulu. Apa yang nggak tahu bisa ditanyakan. Berarti kalau yang batas kelas bawah ini dikurang 0,5 berarti 20,5. ini 25,5. Nah, sehingga dia lanjut aja seperti itu, dikurang 0,5 ditambah 0,5. dengar 25,5 30,5 sampai 35,5. Kok 55,5? 33. Ini 35,5 sampai 40,5. Nah, jadi cuma seperti itu dia cara. Ini kita membahas masalah sifat perpangkatan. Gimana sifat-sifat dari perpangkatan? Yang pertama, apabila A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka ini adalah A pangkat M tambah N. Kemudian ada yang namanya jika A pangkat M pangkat N, maka A pangkat M kali N. Kemudian ada yang namanya A, B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Kemudian ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Oke, kita ambil di sini contoh.
Contoh, kita misalkan contohnya mau apa angkanya, tapi dia angkanya harus sama ya, nggak bisa. Misal di sini 5, di sini 4, nggak bisa. Tapi pangkatnya berbeda itu boleh. Misal kita kasih contoh pertama, untuk sifat pertama kita ambil di sini misal 5 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 3, maka hasilnya adalah 5 pangkat 2 tambah 3. Oke, kemudian yang nomor 2 kita ambil contoh yang nomor 2 di sifat kedua. Kita misalkan di sini 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2, maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 2. Kita ambil contoh dari sifat yang ketiga, yaitu tadi A, B pangkat M. Sekarang kita ambil di sini. Misalkan berapa angka yang kita buat? Misal 5,7. 5 dan 7 pangkat berapa? 8. Pangkat 8. Kita ambil di sini sama dengannya. Maka hasilnya adalah 5 pangkat 8 dikali 7 pangkat 8. Kemudian ada sifat. Udah sifatnya habis. Satu lagi ya. Yang nomor 4. Kita ambil di sini, kita kasih 6. 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 2. Maka 6 pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 6 pangkat 3. 6 pangkat 3. Sampai sini paham? Paham. Coba saya kasih beberapa soal, kalian kerjakan terlebih dahulu. Ambilkan soal. Yang pertama, kita ambil pertama mudah aja. Kita kasih 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat. Yang dia harus sama ya. 2 pangkat 4. Oke. Yang kedua, kita ambilkan 5 pangkat 3 pangkatkan lagi dengan 2. Yang ketiga, kita ambil yang pembagian, yaitu 5 pangkat 12 dibagi 5 pangkat 6. Coba dikerjakan terlebih dahulu. Kerjakan terlebih dahulu. Kalau ada yang nggak tahu, bisa ditanyakan ya. Di mananya yang nggak tahu, di mananya yang nggak paham. Cukup mudah. Dia yang penting ini sama aja. Kalau yang di sini semua ini sama, ini sama. Dia nggak boleh berbeda, karena kalau berbeda nanti dia nggak bisa dapat hasilnya. Oke, coba saya cek dulu. Sini kita cek terlebih dahulu. Oke, ya. Pinjam dulu warnanya. Ya, ini benar. Ini benar, ini benar. Oke. Oke, udah paham dengan soal ini. Berarti yang satu lagi kita lihat terlebih dahulu ya. Ri. Anis. Apa? Tengok apa? Ya. Nah, kita lihat ya, ini juga sama, benar. Oke, sudah paham dengan konsepnya. Mungkin nanti di pelajaran selanjutnya